Selamat siang kepada Bapak dan rekan-rekan semua. Di sini saya Mersinta Sigite, NIM 1704037175 dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi kinerja. Menurut Indra Bastian adalah gambaran pencapaian pelaksanaan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi. Nah, untuk mengetahui seberapa efektifnya penerapan strategi yang ada dalam perusahaan, maka perlu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. Nah, dalam pembahasan selanjutnya, saya akan mempresentasikan ada 4 rasio yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari hubungan rasio dan return, yaitu yang pertama, analisis likuiditas, yaitu yang mengukur kecukupan sumber kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kas dalam jangka pendek. Yang kedua itu adalah analisis solvensi dan long term, yang berarti menelaah struktur modal perusahaan, termasuk sumber dana jangka panjang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban investasi dan utang dalam jangka yang panjang. Yang ketiga adalah analisis aktivitas, yaitu mengevaluasi revenue dan output yang dihasilkan oleh aset perusahaan. Selanjutnya adalah analisis profitabilitas, yaitu mengukur laba perusahaan relatif terhadap sales dan modal yang diinvestasikan. Nah, adapun tujuan dan keunggulan rasio yang pertama itu adalah salah satu tujuan dan keunggulan rasio adalah dapat digunakan untuk membandingkan return dan risiko dari perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Rasio juga dapat menunjukkan profil suatu perusahaan, karakteristik ekonomi, strategi bersaing, dan keunikan karakteristik operasi keuangan dan investasi. Nah, tujuan pengukuran kinerja saya akan menjabarkannya. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Nah, adapun teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan rasio yang terdiri dari yang pertama itu adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya. Di mana rumus yang digunakan tersebut dapat dilihat dari slide. Yang kedua itu adalah rasio solvabilitas, di mana rasio rumus yang digunakan di sini adalah seperti yang pertama debit of asset ratio, yaitu total aktiva per total hutang dikali 100%. Demikian sampai rumus yang ketiga. Yang ketiga itu adalah rasio aktivitas, di mana rumus yang digunakan pada rasio aktivitas yaitu penjualan per total aktiva dikali 100%. Nah, yang keempat rasio profitabilitas. Untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan besar, kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi rasio. Di mana rumus yang digunakan itu return on asset, yaitu laba bersih dikali total aset, dibagi total aset dikali 100%. Demikian sampai rumus net profit margin, yaitu laba bersih per periode penjualan dikali 100%. Nah, aspek analisis aktivitas. Analisis aktivitas digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber yang dimilikinya. Nah, adapun penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Negara Republik Indonesia. Untuk penilaian setiap kinerja dari net profit margin, return of equity, return of asset dapat dilihat dari slide. Dari keterangan mulai dari sangat baik sampai sangat buruk. Nah, untuk rasio hutang terhadap analisis aktivitas, yang pertama itu adalah fixed asset turnover, yaitu merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva tetap bank di dalam suatu periode tertentu dengan jumlah aktiva keseluruhan. Yang kedua itu adalah total asset turnover, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu dan kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Di mana simulasi indikator solvabilitas yaitu jumlah aset per jumlah kewajiban dalam satuan rupiah
dikali 100%. Nah, ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja. Yang pertama itu adalah ukuran kriteria tunggal, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja. Yang kedua itu adalah ukuran kinerja gabungan. Yang ketiga, ukuran kinerja gabungan atau komposit kriteria. Nah, kriteria kinerja keuangan yang baik dan buruk. Nah, di mana kriteria yang baik itu adalah perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan diakumulasi. Kriteria yang buruk itu perusahaan tidak mampu untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial apabila perusahaan diikodisa. Yang kedua itu perusahaan mampu membayar semua kewajiban finansial. Kriteria yang buruk perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban finansial. Yang ketiga itu perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan, sedangkan dengan kriteria yang buruk perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, efektif dalam mengelola sumber daya, dan kriteria yang buruk itu tidak memanfaatkan sumber daya dengan efektif sehingga tidak mencapai target yang diinginkan. Nah, adapun saran perbaikan apabila kinerja perusahaan buruk, yang pertama itu adalah memperkecil pengeluaran biaya, terutama biaya umum. Yang kedua, mengurangi karyawan yang kurang perlu. Yang ketiga, menyerahkan pengelolaan kebun koperasi kepada koperasi sehingga perusahaan tidak lagi menanggung kerugian biaya di koperasi. Yang keempat, perusahaan hanya mengelola kebun inti. Yang kelima, dana yang ada diprioritaskan pada pembayaran gaji karyawan. Dan yang terakhir, melakukan renegosiasi jadwal. Nah, adapun contoh case penggunaan kinerja manajemen keuangan yang saya ambil pada presentasi saat ini, yang pertama itu adalah analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Jadi rasio likuiditas kinerja keuangan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Nah, pada perusahaan ini, sejak tahun 2011 sampai 2015 dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata karir rasio selama ukuran waktu 4 tahun berturut-turut mencapai 100%. Nah, adapun pada rasio solvabilitas di PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini ditinjau dari total aset pada tahun 2011 sampai 2015 dapat dikategorikan cukup baik karena dari hasil perhitungannya hanya 2 kali yang mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 2%. Rasio profitabilitas pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food yaitu dapat dikatakan cukup baik dengan cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi profit margin terjadi pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 1%. Nah, adapun kesimpulannya itu kinerja keuangan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food ditinjau dari rasio profitabilitas yang didukung dengan return on equity pada tahun 2011 sampai 2015 dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan ROE selama 5 tahun yang tidak pernah mengalami peningkatan dan relatif menurun. Nah, untuk contoh case yang kedua itu adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dengan metode EVA, yaitu Economic Value Add, pada PT Kalbe Farma Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang pertama itu adalah mengukur kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting. Metode yang digunakan pada pengukuran kinerja keuangan adalah metode EVA. 7 metode penelitian ini mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT pada PT tersebut dan hasil analisis perhitungan rasio keuangan tahun 2009 sampai 2011. Berikut merupakan daftar pustaka dari referensi yang saya dapat. Nah, kepada Bapak dan rekan-rekan semua, demikianlah presentasi saya pada saat ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.